dapat dimulai dari agama, dan agama itu juga bisa ada di setiap masing-masing individu. Jadi judul yang kami ambil di sini adalah pentingnya toleransi antar umat beragama dalam NKRI. Latar belakangnya, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Keberagaman ini jika dikelola dengan baik bisa menjadi kekuatan besar bagi kita. Namun tanpa toleransi, keberagaman ini juga bisa menjadi sumber konflik ataupun perpecahan bagi Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu toleransi? Jadi di sini kita akan membahas tentang toleransi. Ada dengan 5 bagian. Yang pertama ada definisi toleransi, yang kedua aspek penting toleransi, yang ketiga manfaat toleransi, yang keempat toleransi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kelima peran setiap agama. Jadi di sini 5 bagian ini akan ditugaskan kepada masing-masing mahasiswa yang akan dijelaskan. Toleransi adalah kemampuan dan kemauan untuk menerima dan menghormati perbedaan, termasuk menghormati perbedaan agama, budaya, dan juga pandangan hidup. Toleransi bukan berarti setuju dengan semua pandangan, tetapi menghargai hak setiap individu untuk memiliki pandangannya yang berbeda. Kedua, aspek penting dalam toleransi. Apa saja aspek dalam toleransi? Yang pertama, sikap terbuka. Kita siap mendengarkan dan memahami pandangan orang lain tanpa prasangka apapun. Penghormatan, sikap mengakui hak orang lain untuk berpendapat dan menjalankan keyakinannya. Empati, kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, yang mendorong kita untuk lebih peduli dan memahami. Oke, di sini saya akan lanjutkan materinya, yaitu manfaat dari toleransi. Apa saja sih manfaatnya? Dari manfaat toleransi yaitu kita dapat mengurangi potensi politik yang sering timbul dari perbedaan. Selain itu, toleransi dapat membantu membangun solidaritas dan memperkuat rasa kebersamaan dalam masyarakat. Hal ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik yang diperlukan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi sendiri dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara: yang pertama, menghormati kemerayaan orang lain. Ketika ada perayaan dari agama lain, harus kita lebih ke arah yaitu menghormati, kalau bisa membuat seakan-akan perayaan tersebut dapat dilihat oleh orang lain juga. Kedua, tidak menyebarkan kebencian. Menyebarkan kebencian di sini dalam lingkup kita menjelek-jelekkan agama lain itu sangat tidak boleh, karena itu kan nanti di samping membuat agama lain itu nampak buruk di hadapan orang lain, di situ juga akan menyikup ke hadapan salah. Yang ketiga, membantu mereka yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang agamanya. Ini tanpa dijelaskan dulu sudah nampak jelas sekali, karena kita sebagai rakyat Indonesia sendiri, kita harus menolong semua orang apapun itu dan dalam bentuk apapun itu. Yang kelima, peran agama. Apa saja peran agama dalam menyosong tema toleransi ini? Setiap agama memiliki peran penting dalam membangun moral dan etika masyarakat. Misalnya, ajaran Buddha yang menekankan pada cinta kasih dan belas kasih sangat relevan dalam membangun masyarakat yang toleran. Agama-agama lain yang memiliki ajaran juga mendukung hal yang sama dalam mendukung nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Nilai-nilai Pancasila yang melingkup kepada toleransi dalam umat beragama ini ada yang kita bahas, ada 3, yaitu yang pertama adalah sila pertama, yang kedua adalah makna dari sila pertama tersebut, yang ketiga implementasi sila pertama tersebut dalam kehidupan.
kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain dan berusaha untuk menguranginya. Dengan belas kasih, kita dapat memahami perasaan dan kebutuhan orang lain yang membantu kita untuk bersikap lebih toleran dan pengertian. Belas kasih mengajarkan kita untuk selalu siap membantu dan mendukung satu sama lain, terlepas dari perbedaan agama yang ada. Dalam konteks kehidupan beragama, Karuna juga mendorong kita untuk menunjukkan rasa empati dan simpati terhadap agama lain, serta bekerja sama untuk mengatasi masalah sosial. Lalu ada mudita, simpati sukacita, adalah prinsip yang mengajarkan kita untuk merayakan kebahagiaan dan keberhasilan orang lain tanpa rasa iri hati. Dengan mengembangkan mudita, kita dapat merasa senang dengan kebahagiaan orang lain dan turut mendukung kegiatan positif pencapaian positif yang didapatkan oleh orang lain. Sikap ini sangat penting karena ini juga dapat mengembangkan sikap harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. UPK atau keseimbangan. Prinsip ini mengajarkan kita untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan ataupun konflik. Dengan keseimbangan batin, kita dapat menghadapi perbedaan dengan bijak dan tenang. UPK mendorong kita untuk bersikap adil serta melihat semua pihak dengan pandangan yang seimbang dan tidak memihak antar satu sama lain. Lalu di sini ada manfaat dan tantangan dalam toleransi dalam kehidupan bersama. Manfaatnya di sini adalah stabilitas sosial. Lalu ada kerjasama dan harmoni, pembangunan nasional, penguatan ikatan sosial, dan kualitas hidup. Dalam setiap manfaat pasti kita mempunyai tantangannya dalam kehidupan bermasyarakat, yakni ada radikalisme dan ekstremisme, prasangka dan diskriminasi, hoax dan propaganda. Jadi tantangan-tantangan yang ada di sini kita coba kurangi ataupun coba kita atasi agar tantangan-tantangan ini dapat kita lewati dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya dalam peningkatan toleransi. Di sini ada pendidikan multikultural, dialog antar agama, media yang bertanggung jawab, penerapan hukum yang adil, dan kampanye toleransi. Pendidikan multikultural ialah di sekolah dapat membantu anak-anak menghormati keberagaman yang ada. Jadi pendidikan ini dapat kita mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekolah, keluarga, dan ke lingkup masyarakat. Lalu dialog antar agama. Dialog antar agama ini melalui dialog ini kita dapat memahami pandangan dan keyakinan masing-masing serta menemukan titik kesamaan yang dapat menjadi dasar kerjasama. Lalu media yang bertanggung jawab. Media yang bertanggung jawab ini